Saat seorang gadis kecil sedang makan roti kukus, tiba-tiba ia menemukan sebuah cincin berlian di lantai. Tak disangka, tak lama kemudian pemiliknya datang mencarinya. Wanita itu langsung mengira gadis kecil itu yang mencurinya. Ia membentaknya untuk segera mengembalikan cincin itu. Kamu mau uang, kan? Sebutkan saja jumlahnya, berapa yang kamu mau? 200.000. Ucapan ini benar-benar mengejutkan wanita dan asistennya. Asisten itu langsung menuduh gadis kecil itu tidak belajar hal yang baik di usia muda dan malah belajar memeras orang. Gadis kecil itu sambil menangis menjelaskan. Ternyata ayahnya menderita penyakit parah dan membutuhkan biaya operasi sebesar 200.000. Setelah mendengar itu, mereka berdua semakin yakin bahwa gadis itu sedang memeras. Wanita itu pun marah dan ingin mencari ayahnya untuk membuat perhitungan. Tanpa ia sadari, ayah gadis itu adalah suaminya sendiri. Namun, begitu mereka akan masuk, gadis itu menghalangi mereka karena takut mereka akan mengganggu istirahat ayahnya. Kondisi penyakitnya akan memburuk jadi, ia segera mengembalikan cincin itu kepada wanita tersebut. Karena pria itu membelakanginya, wanita yang telah mendapatkan kalungnya kembali tidak lagi mempersalahkan gadis itu. Begitulah, pasangan suami istri yang begitu dekat ini akhirnya tidak bertemu. Ternyata wanita itu adalah putri dari orang terkaya. Namun, ia jatuh cinta pada seorang pria miskin yang bekerja sebagai kuli bangunan dan bahkan memutuskan hubungan dengan ayahnya untuk menikah dengannya. Awalnya, kehidupan pernikahan mereka sangat manis. Pria miskin itu bahkan menggunakan gajinya selama setengah tahun untuk membelikan sebuah cincin berlian untuk istrinya. Namun kehidupan yang indah ini hancur oleh kelahiran anak perempuan mereka karena pada hari persalinan, air ketubannya pecah lebih awal. Kemudian, wanita itu mulai mengalami pendarahan hebat. Dalam situasi kritis ini, operasi harus segera dilakukan. Tetapi biaya operasi yang tinggi membuat pria miskin itu ragu. Begitulah, pasangan suami istri itu diusir dari rumah sakit tepat saat pria miskin itu putus asa. Ayah wanita itu yang merupakan orang terkaya muncul tepat waktu, namun, sampai sekarang ia masih memandang rendah menantunya yang miskin itu. Ia pun menawarkan untuk menyelamatkan ibu dan anak itu. Dengan syarat setelah anak itu lahir, pria miskin itu harus membawa bayi itu dan menghilang dari dunia putrinya selamanya melihat istrinya yang berada di ambang kematian dan bayi di dalam kandungannya. Pria miskin yang tidak berdaya itu hanya bisa menyetujui syarat operasi tersebut. Setelah operasi selesai, ia pergi sendirian membawa putrinya yang baru lahir. Saat wanita itu sadar, ayahnya berbohong padanya dengan mengatakan bahwa bayinya meninggal saat lahir karena kesulitan persalinan. Dan suaminya, di hadapan biaya operasi yang tinggi, diam-diam melarikan diri dan dengan kejam meninggalkannya. Wanita itu tahu bahwa ayahnya sedang menipunya, jadi ia segera lari ke tempat suaminya biasa bekerja. Ia kebetulan melihat suaminya yang sedang bekerja dan saat itu, pria itu melihat wanita itu. Namun karena terlalu gembira, ia tidak sengaja jatuh dari perancah. Lihat kejadian itu, wanita itu pun pingsan di tempat. Begitulah, selama 5 tahun ini wanita itu tidak pernah mendapatkan kabar sedikit pun tentang suaminya. Dan ia mengira suaminya telah meninggalkannya. Kinci. Apakah kamu dan bayi kita baik-baik saja di surga? Tanpa ia sadari, suaminya tidak meninggal karena jatuh saat itu, melainkan jatuh hingga menjadi bodoh. Dan putri mereka menghidupi ayahnya yang bodoh itu seorang diri dengan memulung. Tapi suatu hari, pria itu tiba-tiba pingsan. Pemilik tempat penampungan barang bekas yang baik hati membantu gadis itu membawa ayahnya ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh dokter, kondisi pria itu sangat tidak optimis dan perlu segera dioperasi. Namun biaya operasinya membutuhkan 200.000. Hasil yang seperti petir di siang bolong ini membuat gadis yang sudah kekurangan makan itu semakin menderita. Pemilik tempat penampungan barang bekas yang baik hati, bahkan jika mengeluarkan semua uang yang dimilikinya, itu tidak cukup bahkan untuk sebagian kecil dari biaya operasi. Kakek, paman, kakek, bibi. Cepat bangun, cepat bangun. Saat itu, dokter membawa kabar baik, yaitu perusahaan ibu gadis itu memiliki bantuan medis sebesar 200.000. Dan dokter sudah membantu gadis itu untuk mendaftar. Apakah itu benar? Asalkan saya tanda tangan, Anda akan mengoperasi ayah saya? Ya, jangan khawatir, meskipun pihak donatur akan melakukan verifikasi, tapi itu hanya formalitas saja. Ayahmu memiliki anak perempuan yang begitu berbakti sepertimu. Itu benar-benar kebanggaannya. Terima kasih, paman. Namun, ketika asisten wanita itu melihat nama gadis kecil itu, ia teringat di rumah sakit hampir saja diperas 200.000 olehnya. Ia langsung menolak formulir aplikasi tersebut dengan alasan gadis itu telah menyinggung direktur wanita mereka. Ketika rumah sakit mengetahui bahwa gadis itu telah menyinggung direktur, mereka segera mengusir ayah dan anak itu dari rumah sakit. Paman, jika nona kecil yang berbuat salah, saya akan pergi menemui Presbirsia untuk mengakui kesalahan. Tolong jangan sakiti ayah saya. Gadis kecil ini memang sangat menyedihkan. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Bagaimana kalau kita beri mereka kesempatan lagi? Baiklah, gadis kecil. Jangan salahkan kami karena kejam. Saya akan memberimu waktu 2 jam lagi. Jika kamu bisa membujuk Presbirsia untuk berubah pikiran, kami tidak hanya tidak akan mengusir ayahmu, tetapi juga akan mengoperasinya sesuai rencana semula. Begitulah.
Gadis itu menerjang hujan lebat untuk mencari Presdiryu kemana-mana namun setelah mencari cukup lama, tidak ada petunjuk sama sekali. Dan begitu ia tiba di depan pintu rumah sakit, ia menemukan ayahnya sudah diusir dari rumah sakit. Gadis itu segera berlari untuk menghentikannya. Namun pihak lain mengatakan bahwa mereka sudah memberi kesempatan. Begitulah. Mereka dengan kejam mendorong pria yang sakit parah itu ke tanah. Tepat pada saat itu, wanita itu muncul. Hentikan apa yang sedang kalian lakukan? Bibi Yang, akhirnya kamu datang. Aku sudah lama menunggumu. Tolong bantu ayahku, ya? Aku mohon, ada apa ini? Tapi tidak peduli kesalahan apa yang dibuat gadis kecil ini. Dia ini pasien, bagaimana bisa kalian memperlakukannya dengan begitu kasar? Cepat bantu dia bangun. Lepaskan, seperti orang mati saja. Setidaknya penting. Mungkin akan bertemu lagi.